Karena keasikan main HP, ibu ini nggak sadar kalau kereta bayi dan bayinya akan jatuh. Untungnya di sini ada tukang sapu yang menolong bayi tersebut, tapi sayangnya dia malah dituduh mau menculik si bayi. Bahkan satpam aja nggak ada yang percaya sama dia. Sampai tiba-tiba satpam mau cek CCTV apa yang terjadi sebenarnya. Nah, pas tahu kalau tukang sapu itu sebenarnya mau nolongin si bayi, mereka langsung merasa bersalah banget. Bahkan semua orang yang ada di situ langsung merasa bersalah juga dan langsung kasih uang yang banyak banget ke tukang sapu ini. Karena kebaikan dia dan walaupun dia difitnah, dia itu nggak marah sama sekali. Dan ketika dia mempunyai cukup banyak uang, dia tetap aja masih berbagi sama gelandangan lain. Setiap keluarga ini butuh tisu, mereka malah teriak babah. Jadi awalnya si ibu ini kepleset karena dia itu nginjek roti yang ada selainya. Tiba-tiba satu keluarga malah teriak babah-babah. Ternyata itu untuk manggil domba kecil ini. Bahkan kalau orang yang kehabisan tisu di WC juga akan teriak babah. Itu supaya domba kecil ini datang untuk membawakan tisu bagi mereka. Karena ternyata mereka itu mempekerjakan domba kecil untuk membawa tisu sehari-hari. Yang mana sebenarnya video ini tuh adalah iklan tisu dan tisunya itu sehalus domba, makanya mereka pelihara domba di rumahnya. Di dunia ini ternyata nggak ada lagi yang namanya listrik, semua hal diganti sama bensin. Jadi kalau kamu mau nyukur kumis atau nyalain komputer, apapun yang kamu lakukan itu memakai bensin. Bahkan kalau masak aja pakai bensin, udah nggak pakai listrik sama sekali. Tapi karena pakai bensin, semuanya itu jadi serba lama, nggak secepat kalau mereka pakai listrik. Dan semua udara itu jadi bau banget karena bau bensin jadinya. Ternyata video ini membuat kita sadar kalau listrik itu sangat penting di hidup kita dan kita tetap harus menghemat listrik. Karena ketika listrik nggak ada, kehidupan manusia juga akan benar-benar berbeda. Seorang istri pura-pura buta dan suruh pelakor untuk ngegodain suaminya. Tapi setiap pelakor itu berusaha, si istri malah marah, bilangnya pelakornya itu terlalu agresif, nantinya suaminya akan curiga. Tapi di sini si istri bingung banget kenapa suaminya nggak tergoda sama sekali, padahal dia udah pilih pelakor yang paling seksi. Ternyata suaminya benar-benar nggak tergoda sama sekali karena dia terlalu sayang sama istrinya. Tapi dia akhirnya memutuskan untuk menceraikan istrinya. Karena percuma aja kalau istrinya suka ngetes-ngetes kayak gini dan nggak percaya sama dia. Padahal pernikahan yang dibutuhkan itu kepercayaan. Cewek ini pura-pura jatuh di paha om-om supaya om-om itu dikira mesum sama orang yang ada di bus ini. Bahkan akhirnya om-om ini disuruh turun dari bus. Ternyata itu cuma rencana si cewek aja supaya dia bisa dapat tempat duduk di bus tersebut. Nah akhirnya cewek ini setelah dari bus dia langsung menuju dong ke tempat casting. Ternyata cewek ini pingin banget menjadi artis. Nah setelah dia berakting tiba-tiba ada yang aneh nih. Ternyata direktur dari TV ini adalah om-om yang dijebak sama dia. Akhirnya dia pun mendapatkan karma. Dia nggak jadi lulus aktingnya sama sekali dan nggak bisa jadi artis. Karena direktur ini tahu sifat dari cewek ini yang sebenarnya. Percuma cantik kalau sifatnya jelek. Cewek ini sengaja pakai baju kayak orang kaya supaya dia dicopet. Nah saat copetnya mau ngejar dia, tiba-tiba dia langsung lempar tasnya. Si cewek malah menuju ke motor si pencopet dan langsung nyopet juga motor dari pencopet ini. Ternyata isi dari tas cewek ini bukan uang tapi batu doang. Cewek itu ternyata sengaja untuk mengelabui si pencopet tersebut karena ternyata si pencopet itu baru aja nyolong sesuatu milik nenek-nenek ini. Makanya cewek ini berdandan sekaya mungkin supaya dia itu mengundang si copet. Dan ketika motornya itu diambil, tasnya si nenek bisa dikembalikan karena ada di dalam motor tersebut. Setiap hari bocil ini selalu beliin barang-barang mahal untuk si tante, tapi si tante selalu buang barang-barang tersebut. Sampai akhirnya si bocil melihat kalau tante ini butuh HP. Akhirnya dia jual HP dia yang lama untuk beliin tantenya itu HP terbaru. Tapi sayangnya tantenya tetap buang dong barang tersebut. Sampai pas bocilnya pergi, si tante baru sadar kalau si bocil itu kasih dia HP termahal. Di sini si tante ternyata selama ini lupa ingatan. Tantenya adalah ibu kandung dari bocil tersebut. Yang mana dia nggak sadar selama ini si bocil selalu memberikan apapun yang dia punya untuk ibunya sendiri. Nah karena kejadian ini si tante mulai kembali ingatannya. Setiap hari bocil bandel ini nggak pernah mau bayar bus dan coret-coret kaca dari bus itu yang membuat sopirnya itu benar-benar marah sama dia. Namun tiap hari si bocil berusaha untuk tetap naik bus tersebut dengan ngumpet-ngumpet. Dan tiap hari gambarnya itu makin banyak di bus itu. Sampai akhirnya si supir busnya itu menemukan krayon milik bocilnya dan ada alamat rumah sakit si bocil. Ternyata bocil itu mengalami sakit. Dan setiap hari dia menggambar di kaca bus itu supaya dia berasa di akuarium. Karena dia tahu ayahnya itu pergi memancing untuk membiayai pengobatan dari anaknya. Makanya dia pingin banget merasakan setiap hari seperti melihat ayahnya juga. Makanya dia gambar-gambarin bus tersebut. Akhirnya di sini supir busnya merasa terharu banget.
Bocil ini lagi berantem, tapi adu-aduan siapa muka paling jelek supaya mereka bisa menang. Jadi kalau bocil ini berantem, mereka itu saling ngeledek satu sama lain dengan cara seperti ini. Tapi tiba-tiba ibu yang baju pink itu malah belain anaknya dan bilang anaknya mulai duluan. Sayangnya anaknya bisa pura-pura gitu, pura-pura gak bersalah sama sekali. Sampai ketika ibu yang gak lihat, dia berusaha lagi untuk buat muka yang paling jelek. Sampai akhirnya mereka berantem lagi dong, adu-aduan muka jelek. Akhirnya tiba-tiba si ibunya lihat lagi anak yang rambut pendek ngeledek-ngeledek anaknya. Nah karena ibunya marah, ibunya bilang kalau kamu pakai muka jelek terus, nanti kamu itu mukanya akan jelek beneran seumur hidup. Nah tiba-tiba anak yang rambut pendek bilang, berarti dulu kamu sering ya pakai muka jelek terus. Soalnya kamu jadi jelek seumur hidup. Di sini ngebuat tante-tante ini kena mental banget. Pangeran ini lagi cari cewek yang rambutnya kalau disisir tuh nggak nyangkut sama sekali. Karena waktu itu dia bertemu sama cewek yang ketika jam 12 malam cewek itu harus pergi. Tapi ketika pangerannya itu bawa sisir, ternyata sisirnya langsung lembut banget ke rambut cewek itu. Nah semenjak saat itu si pangeran langsung mengadakan sayembara untuk mencari perempuan yang rambutnya nggak jempet. Sampai akhirnya banyak banget wanita yang gagal dalam sayembara itu. Yang menang cuma cewek ini yang rambutnya super halus. Tapi ternyata si pangeran itu gak suka sama wanita. Dia bukan mau menikahi cewek ini, tapi dia cuma mau mengetahui rahasia dari rambut halusnya supaya pangeran rambutnya juga sehalus itu. Ternyata si pangeran malah suka sama pangeran lain. Setiap cewek ini gigit sesuatu, satu restoran ini langsung ketakutan. Jadi awalnya cewek ini ke restoran, tapi dia itu makan banyak banget dan apapun yang dia gigit tuh bener-bener bisa langsung hancur. Hal ini membuat satu restoran tuh panik banget sama dia. Bahkan kepiting aja ketakutan dan ikan-ikan lain yang mau dimakan dia udah ketakutan banget. Karena gigi cewek ini seperti gigi predator. Ternyata ini tuh cuman iklan Listerine doang. Yang mana mempunyai rahasia kalau cewek ini gigit sesuatu itu kuat banget dan bikin binatang-binatang minder. Setiap hari bocil cowok ini dipaksa untuk botakin rambutnya padahal dia pingin banget punya rambut yang panjang seperti Barbie. Jadi cowok ini pingin banget terlahir seperti seorang perempuan. Jadi kalau di sekolah dia itu dibantu oleh teman-teman ceweknya untuk pakai wig. Tapi sesampainya di rumah saat ketahuan sama ayahnya dia pun langsung diomelin. Bahkan akhirnya setelah ayahnya curiga sama dia itu nggak boleh panjangin rambut sama sekali. Rambutnya dia harus dibotakin setiap hari. Sampai akhirnya ketika dia besar, dia itu diem-diem nih. Dia mengikuti ajang kecantikan dan dia udah operasi dirinya. Saat ayahnya melihat hal tersebut, ayahnya malah memberikan selamat ke dia. Karena walaupun anaknya udah berubah, dia pun tetap anaknya. Cowok ini lagi main biliar, tapi nggak sengaja bolanya malah masuk ke hidung temennya. Di situ ngebuat temennya langsung ke dokter dong, tapi dokter udah berusaha semaksimal mungkin. Ternyata bolanya itu susah banget keluar. Sampai akhirnya dokternya udah pasrah banget. Tapi tiba-tiba temen cowok ini yang tadi ngelemparin bola ke hidungnya, dia tiba-tiba mau sodok bolanya lagi. Dan ternyata dengan menyodok bolanya seperti itu lagi, bolanya baru bisa keluar. Walaupun hidungnya jadi mekar sebelah gini. Setiap hari hantu ini selalu ngajarin bocil untuk belajar, tapi nggak ada satupun orang yang bisa ngelihat dia kecuali bocil. Sampai orang-orang tuanya itu pada marah sama bocilnya, kenapa nggak belajar di sekolah, malah belajar di taman kayak gini. Nah bocilnya bilang kalau mereka itu disuruh sama guru, tapi gurunya itu nggak bisa dilihat sama orang dewasa. Untungnya ada satu cewek yang bisa melihat hantu tersebut dan hantunya bilang kalau dia nggak mau kasih anak-anaknya itu ke sekolah. Karena ternyata sekolahnya itu adalah sekolah berbahaya, di mana gurunya aja dihabisi nyawanya di sekolah tersebut. Makanya gurunya masih mau mengajari bocil tersebut tapi di taman doang nggak ke sekolah. Setiap bocil ini ngeliat ke kaca, wajah dari ibunya berubah menjadi tua dan serem banget. Tapi ketika dia melihat ibunya di dunia asli, ibunya menjadi cantik seperti biasa. Ternyata benar aja, ibunya itu benar-benar udah berubah menjadi zombie. Namun itu semua ternyata cuma mimpi doang. Jadi ini adalah masa kecil dari wanita ini yang membuat wanita ini selalu mimpi buruk. Padahal dia itu lagi di pesawat doang guys. Namun dulu dia itu pernah mengalami kecelakaan pesawat saat dia bersama ibunya dan membuat ibunya itu meninggal. Dan semenjak saat itu dia trauma banget naik pesawat. Ini baru pertama kali dia bisa naik pesawat bersama anaknya. Tapi baru mau menghilangkan traumanya, ternyata mimpi buruk itu sebagai pertanda dia akan mendapatkan kecelakaan pesawat lagi.